Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai The Market Forces of Supply and Demand atau kekuatan pasar pada penawaran dan permintaan. Saya, Holisa Sabiatus Amanah, NIM 190210301113 dan rekan saya, Inge Ovalia Rosita, NIM 190210301129. Indikator pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada pasar dan persaingan, yang kedua teori permintaan, yang ketiga teori penawaran, dan yang terakhir adalah keseimbangan pasar. Untuk pembahasan pertama mengenai pasar dan persaingan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa sih itu pasar? Pasar, menurut ilmu ekonomi, adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli ataupun transaksi perekonomian. Pasar tidak merujuk pada tempat ataupun lokasi tertentu, karena pasar tidak memiliki batas geografis. Dalam hal ini, pasar merujuk pada semua kegiatan penawaran dan permintaan untuk tenaga kerja, modal, surat berharga, dan uang. Selanjutnya adalah pasar kompetitif atau pasar persaingan. Pasar ini terdiri atas banyak sekali penjual dan pembeli, sehingga pengaruh masing-masing dari harga pasar itu sedemikian kecil dan dapat diabaikan. Pasar kompetitif atau pasar persaingan dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jumlah pembeli dan penjual itu sangat banyak, dan barang atau produk yang ditawarkan atau yang dijual itu sejenis ataupun serupa. Contohnya seperti beras, gandum, batu bara, dan buah-buahan, serta masih banyak lagi. Di pasar ini, penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga pasar, sehingga harga pasar yang dihasilkan adalah hasil dari kesepakatan antara penjual dan pembeli melalui proses permintaan dan penawaran. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna juga disebut sebagai bentuk pasar yang kehilangan satu ataupun lebih ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Karena di dalam pasar persaingan tidak sempurna ini, peran dari penjual dan pembeli itu hilang. Mereka tidak memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk menetapkan suatu harga, barang, ataupun produk. Ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna ini adalah yang pertama, jumlah penjual yang terbatas, jumlah pembeli di dalamnya banyak. Saat memasuki pasar, kalian akan terasa sulit karena banyaknya gangguan dan hambatan. Barang yang ditawarkan atau yang dijual itu bersifat homogen atau sejenis dan tidak ada barang pengganti. Dan terkadang seringkali harga di pasar ini tuh dipermainkan. Contoh dari pasar persaingan tidak sempurna antara lain seperti pasar monopoli, oligopoli, oligopsoni, monopsoni, monopolistik. Itu tadi penjelasan mengenai pasar dan persaingan. Selanjutnya adalah teori permintaan yang akan disampaikan oleh rekan saya Inge. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inge Ovalia Rosita, NIM 190210301129. Di sini saya akan menjelaskan tentang the market forces of supply and demand. Di sini saya akan menjelaskan tentang demand atau permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah sejumlah barang yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Biasanya, tinggi permintaan akan mempengaruhi harga dan sebaliknya rendahnya permintaan juga akan mempengaruhi harga. Yang selanjutnya yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dan jumlah barang yang dimiliki. Jika harga naik, maka permintaan akan turun. Jika harga turun, maka permintaan akan naik. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Kemudian, jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Yang pertama yaitu permintaan efektif, adalah permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Yang kedua yaitu permintaan potensial, adalah permintaan yang
terjadinya ada disertai dengan daya beli namun tidak terjadinya transaksi. Yang ketiga yaitu permintaan absolut tidak disertai dengan daya beli. Kemudian yaitu permintaan berdasarkan jumlahnya. Yang pertama yaitu permintaan individu. Permintaan individu terhadap sejumlah barang atau jasa. Yang kedua yaitu permintaan pasar. Permintaan pasar adalah hasil penjumlahan dari permintaan-permintaan individu terhadap suatu barang dan jasa tertentu pada saat yang bersamaan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, ketersediaan dan perubahan harga barang. Yang kedua, jumlah pendapatan masyarakat. Yang ketiga, selera konsumen. Yang keempat, intensitas kebutuhan masyarakat. Yang kelima, perkiraan harga pada masa depan. Yang keenam, jumlah penduduk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Oke, jadi jelas yang menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva permintaan tersebut adalah karena perubahan dari harga produk tersebut. Hal ini sejalan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga naik maka permintaan akan turun, sehingga titik pada kurva permintaan akan bergerak ke arah kiri. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan contoh kurva di samping ini. Pada kurva permintaan di samping diketahui bahwa harga es krim dari $100 menjadi $200. Hal ini diakibatkan adanya pajak atau tax. Peningkatan harga es krim turun dari 8 menjadi 4. Dan terjadi pergerakan di sepanjang kurva permintaan, yaitu dari titik A ke titik B. Selanjutnya adalah teori penawaran. Penawaran dalam ilmu ekonomi adalah tersedianya sejumlah barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen atau diserahkan kepada konsumen dengan beragam varian harga dalam waktu tertentu. Secara umum, penawaran adalah banyaknya barang yang akan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dengan tingkatan harga tertentu pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Hukum penawaran adalah semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin meningkat pula. Ini ada dua jenis penawaran. Yang pertama ada penawaran individu dan penawaran pasar. Penawaran individu sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen secara langsung. Dan penawaran pasar adalah hasil dari gabungan secara horizontal barang yang ditawarkan oleh penjual individu yang berada di pasar. Kuantitas yang ditawarkan adalah jumlah yang tersedia dan dapat dijual oleh para penjual. Hal yang menentukan kuantitas ini antara lain seperti harga input, teknologi, dan ekspektasi. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah menuju ke atas atau biasa disebut dengan slope positif. Adapun unsur dari kurva ini adalah ada harga yang disimbolkan dengan huruf P yang dilambangkan dengan garis vertikal. Lalu ada jumlah barang yang disimbolkan dengan huruf Q yang dilambangkan dengan garis horizontal. Dan garis penawaran yang menghubungkan titik-titik pertemuan harga dan jumlah barang. Di sini kami tampilkan contoh dari kurva penawaran. Dapat dilihat dari gambar di samping, ketika harga atau P semakin naik atau semakin meningkat, maka jumlah barang atau Q yang ditawarkan juga akan semakin meningkat. Ini telah sesuai dengan hukum penawaran. Lalu, mengapa sama-sama meningkat? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor produksi saat pembuatan barang. Di antaranya ada produksi kerja, modal, teknologi, dan sebagainya. Sehingga semakin banyak produksi yang dibuat, maka semakin bertambah faktor produksinya. Hal ini menyebabkan produsen menaikkan harga satuan lebih tinggi. Secara ringkas, kurva penawaran memperlihatkan apa yang terjadi dengan kuantitas barang yang ditawarkan ketika harganya berubah. Ada banyak variabel lainnya
yang menggerakkan kurva penawaran. Beberapa variabel yang penting antara lain, yang pertama ada harga input atau bahan baku, teknologi, perkiraan, dan jumlah penjual. Oke, selanjutnya keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan kondisi di mana barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Jika permintaan lebih kuat daripada penawaran, maka harga akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika penawaran lebih kuat daripada permintaan, maka harga akan turun. Beberapa hal yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu penjual menyediakan barang sesuai permintaan. Yang kedua yaitu stok barang sesuai penawaran pembeli. Yang ketiga yaitu keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Yang keempat yaitu adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Oke, selanjutnya yaitu pergeseran kurva permintaan. Selain pergerakan, kurva permintaan juga mengalami pergeseran baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen akibat dari berbagai faktor, kecuali harga produk tersebut. Berbagai faktor diantaranya yaitu yang pertama pendapatan konsumen, yang kedua selera, dan yang ketiga yaitu jumlah pembeli. Contohnya yaitu pendapatan konsumen. Untuk barang normal, jika pendapatan konsumen itu meningkat, maka jumlah barang yang diminta juga meningkat dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Nah, untuk barang inferior, jika pendapatan konsumen itu meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan menurun dan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Jadi kesimpulannya, pergerakan kurva di sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh harga produk yang bersangkutan. Sedangkan pergeseran di kurva permintaan disebabkan oleh berbagai faktor selain harga produk tersebut. Selain pergerakan, kurva penawaran juga bisa mengalami pergeseran baik ke kanan maupun ke kiri. Pergeseran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari berbagai faktor, kecuali faktor harga produk tersebut. Berbagai faktor yang dimaksud diantaranya harga input, teknologi, harapan, dan jumlah penjual. Saya akan tampilkan kurva penawaran yang mengalami pergeseran. Nah, dengan adanya perubahan dalam penawaran ini, misalkan ada turunnya harga bahan baku, membuat produksi semakin murah dan semakin banyak barang bisa ditawarkan. Maka harga pun berubah dari P1, bisa dilihat dari P1 ke P2 yang lebih murah. Namun, untuk jumlah yang ditawarkan itu semakin meningkat dari Q1 ke Q2. Nah, ini artinya titik keseimbangan pasar mengalami perubahan dan semakin murah akibat turunnya bahan baku dan peningkatan penawaran. Contohnya saja seperti ini, kita menjual es krim. Awalnya kita menjual dengan harga 1.000 dengan kuantitas 50 es krim. Namun karena ada penurunan harga barang baku, kita menjual harga es krim itu lebih murah menjadi Rp500. Namun barang yang ditawarkan semakin banyak atau semakin meningkat. Kesimpulan dari materi ini adalah penawaran dan permintaan adalah dua kata yang paling sering digunakan oleh para ekonom dan untuk alasan yang baik. Permintaan dan penawaran adalah kekuatan yang mendorong bekerjanya ekonomi pasar. Dua hal ini yang menentukan berapa banyak barang yang akan dihasilkan dan berapa harga yang dikenakan untuk barang tersebut ketika dijual. Dan dua hal ini pula yang mempengaruhi keseimbangan pasar dan kehidupan perekonomian. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.